Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sa'adatul Listianah. Di sini saya akan menjelaskan poin ketiga dan keempat dari tema kita, yaitu tentang membaca kritis buku ilmiah. Pengertian membaca. Membaca merupakan salah satu jenis kemampuan berbahasa tulis yang bersifat reseptif, karena dengan membaca, seseorang akan memperoleh informasi, ilmu pengetahuan, dan pengalaman-pengalaman baru. Terlebih lagi, dalam aktivitas membaca semakin penting karena setiap aspek kehidupan melibatkan kegiatan membaca. Nah, semua yang diperoleh melalui bacaan itu akan memungkinkan orang tersebut mampu mempertinggi daya pikirannya, mempertajam pandangannya, dan memperluas wawasannya. Dan kegiatan membaca ini mempunyai 3 komponen dalam proses membaca. Nah, 3 komponen ini yaitu recording, decoding, dan meaning. Komponen recording merujuk kepada kata-kata yang diasosiasikan ke dalam bunyi-bunyi sesuai dengan sistem tulisan yang digunakan. Penyanding atau decoding merujuk kepada proses menerjemahkan rangkaian grafis kata-kata. Dan meaning menitik beratkan pada pemahaman anak kepada bacaan. Nah, membaca merupakan sistem pengetahuan dasar, dibuktikan dalam Zhou tahun 2018 yang menyatakan bahwa membaca merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi. Darmuki dan kawan-kawan tahun 2015 menyatakan bahwa membaca buku referensi akan membantu para pembaca untuk meningkatkan keterampilan berbahasa. Nah, berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian membaca merupakan keterampilan berbahasa dengan melafalkan kumpulan kata-kata yang dirangkai menjadi sebuah kalimat agar memperoleh informasi, pengetahuan yang tinggi, dan berwawasan luas. Juga dapat memperkaya perbendaharaan makna dan meningkatkan kecerdasan. Nah, oleh karena itu, membaca itu penting sebab perlu ada upaya pembentukan kemampuan dan kebiasaan membaca agar mampu mengembangkan secara mandiri pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, poin keempat yaitu tujuan membaca. Nah, tujuan membaca secara umum yaitu memperoleh informasi. Namun, secara khusus tujuan membaca yaitu: pertama, menemukan informasi. Kedua, menemukan gagasan utama. Ketiga, menemukan organisasi bacaan. Keempat, menyimpulkan. Kelima, mengklasifikasikan. Keenam, menilai. Tujuh, membandingkan atau mempertentangkan. Dan kedelapan, untuk memperoleh kesenangan, untuk mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahui. Sukirno menyebut tujuan membaca adalah untuk memperoleh kesenangan, untuk mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahui, untuk memperoleh informasi laporan tertulis ataupun lisan. Hal ini diperkuat oleh Aini yang mengungkapkan bahwa tujuan membaca yaitu memperoleh banyak informasi yang mencakup isi dan memahami makna yang terkandung dalam bahan bacaan. Nah, dengan membaca, seseorang dapat membuka cakrawala wawasan dan menambah ilmu pengetahuan dan memperluas pengetahuan. Nah, berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan
bahwa tujuan membaca yaitu dapat memperoleh kumpulan informasi yang terdapat pada bacaan tersebut, mampu memunculkan pandangan yang luas, mempertajam daya ingat, mampu berpikir secara cepat dan kritis. Tujuan membaca juga merupakan usaha untuk memperoleh keberhasilan dalam pemahaman terhadap argumen-argumen yang logis, memahami isi bacaan dan membandingkannya dengan sumber lain, termasuk dengan yang telah pembaca ketahui dalam bidang itu. Pembaca juga boleh menerima atau menolak ide dalam bacaan. Memahami dalam konteks penelitian ini adalah memahami isi teks bacaan, mengidentifikasi strategi yang cocok, memperbaharui pengetahuan tentang topik bacaan, mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahui, memperoleh informasi untuk mengkonfirmasikan atau menolak prediksi, menampilkan suatu eksperimen atau mengaplikasikan informasi yang diperoleh dari struktur teks dan mempelajari struktur teks. Sekian dari saya. Nanti poin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.